Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan teman-teman di Otong YouTube channelnya Mas Otong. Di hari ini kita akan mengupas pembuatan wayang, yaitu saya di sini ada wayang wayang babat. Nah, ini wayang babat Pacitan dimulai zaman Belanda Strokotipo ya. Yang nanti akan kita kupas bersama-sama dengan Bapak Bambang Tony Wahono, salah satu pengrajin wayang Pacitan yang juga anggota kami di PBWS juga, yang nanti akan mengupas tuntas bagaimana wayang babat ini, dan wayang yang lain juga ada, tapi yang kali ini kita bahas wayang babat Pacitan di masa Strokotipo. Ini wayangnya sudah ada, dan mulai kapan ini ide ini keluar dan sampai saat ini sudah mulai kita buat. Nah, nanti akan kita tanyakan bersama Pak Bambang di sanggar sini. Ini sanggarnya Pak Bambang yang sudah kerjasama dengan Sanggar Kriya Budaya sebenarnya di sini di Banjarsari. Jadi seperti itu. Ini ada Pak Bambang selaku pengrajin, pengelola yang masih bertahan sampai saat ini di Pacitan. Dan mungkin kalau kita nilai secara umum sampai saat ini masih satu-satunya yang mengembangkan wayang apapun. Tapi kali ini kita membahas wayang babat. Ini Pak Bambang, ini teman-teman dari Otong YouTube yang akan meliput ini untuk kontennya wayang babat yang nanti di hari jadi mungkin akan ditampilkan bersama-sama dengan teman BBS. Ini sebenarnya ide ini dari mana dan sejak kapan? Ini monggo Pak Bambang diterangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dari Ketua PBWS Kabupaten Pacitan dan juga kru dari Otong Channel yang dibawa oleh Mas Willy dan Mas Budi. Mas Otong ya, maaf ya. Wayang ini babat ini untuk babat Pacitan itu sudah lama saya itu menginginkan untuk ditampilkan, karena ide itu datangnya dulu itu juga mendadak, yaitu sekitar 1 tahun yang lampau, karena adanya suatu hal, karena banyaknya juga permasalahan-permasalahan yang terkait dengan satu yaitu niat, kemudian yang dua adalah tekad, kemudian yang ketiga adalah ragat, dan yang paling membuat saya jadi kendala terutama adalah untuk bahan, yaitu ragat. Ragatnya itu meliputi untuk pembelian cat dan lain sebagainya, untuk membeli kertas, karena untuk membeli kulit juga mahal. Jadi kami sepakat untuk bersama Pak Anjas dan juga teman-teman yang lain juga banyak, tapi pada hari ini juga tidak pada hadir karena ada kepentingan yang lain. Wayang babat ini untuk bisa ditampilkan dalam harapan saya untuk hari jadi Kabupaten Pacitan yang ke-276, yaitu insya Allah terkait dengan hari jadi yang ke-276 itu nanti menunggu keputusan dari para panitia hari jadi. Mudah-mudahan harapan kami atau permohonan kami ini tepat pada tanggal 18 malam 19 Februari 2021. Mudah-mudahan itu bisa tercover adanya cerita skenario plus pagelaran wayang babat Pacitan yang akan dibawakan oleh Kidalang Anjas Asmoro Hadi. Mudah-mudahan itu nanti bersama kru dari PPWS komplit bersama Otong channelnya, mudah-mudahan semuanya mendukung dengan doa restunya. Mudah-mudahan harapan-harapan ke depan untuk menggali budaya asli atau budaya lokal, kearifan lokal Kabupaten Pacitan bisa terwujud kerjasama yang baik antara Dinas Pariwisata, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, dan juga pemerintah Kabupaten Pacitan. Dan saya juga menginginkan harapan ini mudah-mudahan bisa terwujud, entah kapan jadi saya juga tidak tahu. Untuk wayang babat Strokotipo itu dimulai dari pembuatan wayang, yaitu tokoh wayang Strokotipo. Wayangnya yang ini wayang Strokotipo, dan ini juga wayang perempuan itu tadi nantinya adalah istrinya, dan juga ini nantinya insya Allah ini Pangeran Mangkubuminya, dan juga ini
tokoh-tokoh dari Belanda, tokoh dari Belanda. Tulung pancas kuno wayang dur kotak. Sebentar, masih ambil lagi karena belum persiapan. Ini juga membutuhkan kurang lebih sekitar 20 helai wayang atau 20 lembar wayang. Untuk perempuannya ini juga untuk perempuan itu nanti bisa jadi istrinya Mangkubumi atau siapa mungkin jadi rakyat atau demangnya juga. Dan ini juga bisa karena semua wayangnya itu bisa berubah-ubah sesuai dengan kebutuhan yang akan dilaksanakan oleh Ki Dalang Anjas Morohadi. Saya selaku pengrajin juga pengelola sekaligus penggali bersama rekan-rekan dari BPWS semuanya. Mudah-mudahan dalam hal ini ada pengertian dari pihak pemerintah, Dinas Kebudayaan dan Dinas Pariwisata untuk menelusuri dan saling terkait untuk mewujudkan adanya wayang babat Pacitan bisa muncul, walaupun itu hanya untuk se-Kabupaten Pacitan. Mudah-mudahan dan juga jangkauannya ke depan lebih jauh lagi, yaitu mudah-mudahan dari pihak pariwisata pusat ataupun Dinas Kebudayaan pusat bisa memberikan masukan-masukan atau apapun yang bisa menunjang untuk kelangsungan hidupnya seni budaya terutama babat Pacitan. Insya Allah juga akan mencakup mulai dari Ki Ageng Buwono Keling dan juga Ki Ageng Petung. Insya Allah seandainya nanti itu bisa terwujud, mudah-mudahan atas doa restu semua yang kami harapkan terutama dari pihak pemerintah daerah Kabupaten Pacitan, daerah tingkat 1 dan kemudian pusat serta Dinas Pariwisata yang lainnya, mudah-mudahan itu semuanya bisa terwujud walaupun lambat laun. Insya Allah generasi ke generasi mudah-mudahan bisa mencintai akan budaya kita yang adiluhung, yaitu wayang Purwo, wayang babat, wayang suluh dan juga wayang-wayang yang lain yang ada di Kabupaten Pacitan ini. Sebelum digali memang banyak sekali wayang-wayang yang ada di Pacitan ini, tapi sayang sebagai penggali ini juga kurang kuper alias kurang pergaulan karena jaraknya juga jauh, jarak tempuhnya ke misalnya ke Prikuku, Donorojo dan lain sebagainya itu juga bisa. Saya juga berharap bisa memunculkan adanya suatu tokoh wayang yang terkait dengan sejarah Desa Kalak itu yang terjadinya untuk apa itu, untuk sejarah Ciprutan itu ya. Itu bisa juga nanti itu digelarkan dengan wayang. Yang wayang babat yang semi ini ide saya itu saya komposisikan dari satu jenis wayang Purwo, kemudian wayang beber dan juga wayang suluh. Itu semuanya ada mencakup dalam satu kategori tokoh wayang. Misalnya seperti wayang saya pegang ini adalah wayang suluh. Kemudian busananya juga meliputi busana alam pedesaan, alam pedesaan. Atau katakanlah ini sebagai waranggono atau sinden, juga busana zaman dahulu. Ini kebaya, pakai kebaya. Dan juga ini wayang company Belanda ini bisa juga dipergunakan untuk tokoh yang lain, misalnya untuk tokoh dari Kapten Tak juga bisa juga. Ini semuanya seperti itu. Jadi meliputi satu tokoh bisa mewakili beberapa tokoh wayang. Kemudian ini juga sebagai istrinya Setro Ketipo saya buat sedemikian rupa, namanya Dewi Titisari. Mudah-mudahan ini dari wayang Purwo ada, yaitu hidungnya dan juga matanya itu dari wayang beber, kemudian tutuknya juga dari wayang beber, dan busananya busana sehari-hari warga Kabupaten Pacitan. Sekian, mohon untuk perhatian dari para bapak-bapak yang telah kami sebutkan di atas yang selaku pemegang amanah. Mohon pengertian dan perhatiannya, ada kurang lebihnya saya matur. Mawantu-wantu nyuwun kuing samudra pangaksami. Terima kasih Mas Otong, semoga tetap jaya, BPWS tetap jaya bersama-sama untuk menggali seni budaya wayang di Kabupaten Pacitan. Amin amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tapi ini sebenarnya belum selesai. Ini bahan ya, karena
Pak Bambang dan teman-teman PBS mungkin udah banyak berkarya sebenarnya, dan karyanya itu kalau kita lihat sudah melebihi sudah overload dibandingkan dengan teman-teman karya yang lain. Tapi yang jelas sampai saat ini pengakuan daerah itu masih hanya siapa yang dekat kalau kita melihat. Seperti itu kalau saya melihat. Terus yang berikutnya wayang Arya yang sudah diakui nasional itu pun juga belum ada hal yang diakui di daerah, tapi di nasional sudah diakui. Tapi tidak apa-apa. Yang terpenting kali ini kami mengupas ini wayang babat. Wayang babat ini kan ada kolaborasi kalau terlihat. Kalau bentuk cangkek ya kalau wayang, kalau bahasa Jawanya atau wondo. Kalau yang ini kan muka. Ini wayangnya kan diambil wayang Purwo. Terus badannya kita mengambil ya seperti biasa, ini wayang Suluh, juga ada wayang yang lain. Nah ini yang ini bahannya dari kertas ya, dari kertas duplek, ya, kertas bahannya dari duplek. Tapi ini masalah apa? Misalnya struktur. Kelebihan dan kekurangan duplek itu gimana? Kekurangan dan kelebihan dari duplek adalah seandainya kena hujan itu juga bisa bertahan dan cepat kering. Kelebihannya, kekurangannya apabila terlalu banyak kena air dia akan menjadi lembek dan mudah rusak. Jadi kalau kulit biasanya kalau kena air biasanya kan lembek, sulit untuk kembali Tapi kalau ini cepat bersama. Cuman kelemahannya memang kekuatan misalnya untuk sabetan itu memang saya pernah menggunakan itu yang Damar Wulan itu waktu pentas itu yang ininya tangannya potol ya. Ini sobek, penonton tertawa malah senang. Jadi memang yang perlu dipikirkan ini ya. Mungkin nanti mudah-mudahan di harapan kita ke depan bisa mengambil untuk dari kulitnya. Untuk wayang-wayang yang untuk sabet terutama dari kulit. Tapi kalau yang hanya wayang figur bisa. Terus ini yang bahan kalau kertas bisa ada di Pacitan. Mungkin cat ya. Cat ini kan kalau saya melihat warnanya banyak orang tanya. Warnanya yang ini ya. Kalau kita mengecat yang ini warnanya yang ini namanya Stropotipo ya namanya. Ini dari Pacitan aja apa mungkin dari luar? Karena kalau warna ini wayang khusus ya untuk wayang ini ya, wayang kulit untuk wayang ini warnanya khusus itu dari sini apa mungkin ya dari luar Pacitan. Kemudian ada di Pacitan ini juga ada yang menjual, namun dia ambil juga dari luar Pacitan. Ya. Saya ambilnya dari toko Zakia, itu fotonya juga kecil-kecil segini. Cuman dicampur dengan cat tembok yang lebih bagus adalah untuk mengembangkannya, karena ini termasuk dari pigmen atau bibit dari cat, bibit sablon ini kemudian kita campur dengan cat tembok. Cat tembok yang saya pergunakan tembok yang berwarna putih saya gunakan yang sejenis mereknya Envy. Ini sudah promosi ke tukang cat produk cat dari Envy. Ini warnanya putih. Envy perlu sponsor ini. Iya, memang harus begitu. Karena Envy ini kan ada sponsornya. Nah, ini ada Envy. Ini Envy yang sponsor ini. Karena kita menggunakan terus yang bisa hanya Envy yang saya ini sampaikan Mas Otong. Envy harus sponsori pembuatan wayang. Karena Envy selalu digunakan. Yang cocok hanya Envy. Kemudian untuk warna emasnya ya yang ini. Kami pakai jenis Brown Faraco. Ini cat apa brand? Ini cat brown, cat minyak. Oh, sudah campur ya? Sudah campur, iya. Cat minyak ini Faraco. Ini kalau bisa ya tolong ini Mas Otong ini dari pihak produksi Faraco ya. Karena saya gunakan benar-benar saya gunakan. Yang bisa hanya ini ya? Iya. Yang lainnya tidak bisa. Saya mencoba dari merek yang lain tidak bisa. Mudah-mudahan ini karena kalau YouTube itu skopnya dunia ya. Mungkin kalau kita melihat ternyata pembuatan wayang ini catnya khusus. Kalau tidak pakai Envy juga nggak bisa. Kalau warna emasnya ini kalau tidak pakai Faraco tidak bisa. Berarti kan ini
paraku harus bisa di di Pacitan ada kontributornya. Ada kontributornya, ada di ini warna bangunan. hitamnya. Ini sekarang warna hitamnya saya menggunakan tinta bak atau tinta Cina dengan ini 2 naga namanya tinta naga. Tinta naga. Ya merek Yamura. Jepang. Yamura ini Jepang punya. Nah, ini banyak juga kan? Ya. Akhirnya banyak juga sponsor ini menggali. Ini memang khusus harus disampaikan karena wayang ini apa bisanya makainya kan itu. Iya. Kemudian kuasnya juga saya pakai kuas merek Pagoda. Kuasnya juga pakai merek Pagoda. Khusus ya. Kuas khusus ya. Karena saya pernah menggunakan kuas ternyata tidak begitu awet lama tapi enggak. Terus ini selain duplek ini, kulit kulit apa namanya, kertas apa saja yang mungkin bisa dipakai untuk pembuatan wayang ini selain duplek? Saya pergunakan itu bekas tanggalan seperti ini. Oh iya, ini seperti ini saya double sampai 3 atau 4 lembar jadi 1. Itu baru bisa jadi wayang, jadi tebel. Dan saya gunakan untuk lemnya ini adalah merek Fok, lem Fok. Nah ini lem Fok di sini juga banyak di toko bangunan. Di Pacitan ada lem Foknya. Ini khusus juga ya. Ini juga bisa untuk mencampur dengan air matang yang sudah dingin untuk mencampurkan dengan cat itu supaya cat itu bisa tahan lama. Kalau airnya air mentah, saya sudah menggunakan cepet basi, cepet bau. Karena entah nggak tahu ada bakteri apa, nggak tahu. Ya mungkin unsur bakterinya yang saya gunakan unsur kimianya. Lem Fok ini lem Fok. Pak Bambang sendiri pernah nggak menjual wayang yang bahannya dari ini semua dari kertas ini duplek dan lain sebagainya ini? Saya sering. Sekarang ada pemesanan? Sering saya menjual dengan dari kertas duplek, ini juga ini bahannya ini duplek, rangkap 2. Kemudian dari penanggalan saya juga pernah menjualnya, yaitu terutama toko-toko wayang yang seukuran dengan panjang dan lebarnya dari ini. Ini rencana saya juga saya akan membuat semar yang seperti ini. Ini semar Wondo Dukun seperti ini. Ini juga dari penanggalan, dari kalender saya gabung 3 lembar jadi 1. Ini saya juga ini ada pesanan iya. Semar ini Mbak Bando Darman. Iya, ada pesanan juga. Ini juga saya juga membuat tokoh untuk pengiringnya daripada Setro Ketipo misalnya. Ini adalah untuk Demang atau Wedono Pacitan zaman dahulu ya seperti ini. Ya memang ini saya mengingat cerita dulu ya. Jadi nanti yang mengikuti itu sebenarnya kalau cerita ya, tapi kalau wayang kan nanti bisa disanggit ya. Bisa. Ada 12 tapi nanti bisa disanggit yang mengutamakan tokoh yang ini yang terpenting dulu. Jadi seperti Banjaran Setro Ketipo ya. Dari mereka berjuang sampai menjadi bupati di Pacitan itu kan penuh heroik. Satu-satunya bupati yang punya heroik Pacitan Setro Ketipo. Yang lainnya ceritanya cuma landai-landai saja. Jadi ini kita angkat bersama. Cuman kemarin ada usulan coba Banjaran Pacitan dari Wonogeling. Nah itu yang belum kita. Ya kalau memang pemerintah daerah atau mungkin dinas terkait inginkan itu kami siap. Tapi jelas saat ini kita ide sendiri ya ini. Ide sendiri bukan dari manapun, tapi kita membuat untuk berkarya untuk Pacitan ya Pak. Iya. Terus yang berikutnya ya, yang ini kan bahan sudah. Terus saat ini yang terpenting ada enggak teman-teman atau rekan-rekan atau anak-anak atau yang lain yang mungkin menginginkan belajar pembuatan wayang apapun di sini, ada enggak yang menginginkan itu? Kalau dulu kan misalnya di rumah saya ada orang anak-anak yang aku pengen gaya wayang, saya pengen mengecat atau sebagainya, mungkin ada enggak anak-anak yang kesini? Ada ya, ada. Kemarin juga ada 1 orang, 2 orang yang kesini ingin belajar wayang, juga saya terima dengan senang hati karena ini termasuk potensi daerah Kabupaten Pacitan dengan kesadaran mereka sendiri datang ke sini untuk belajar membuat wayang. Ya alhamdulillah saya ikut, saya katakan saya ikut belajar bersama-sama gitu. Jadi saya tidak menggurui dan juga tidak membimbing, juga tidak, bersama-sama, ada kurang lebihnya si
yang ingin belajar juga saya ambil kelebihannya, kemudian dia juga saya minta untuk mengambil kelebihan saya. Jadi dikelompokkan seperti itu untuk bersama-sama menggali potensi Kabupaten Pacitan. Ada juga kemarin juga ada yang dari SMKN 1 satu kemarin sudah pada tahun 2020 selama 6 bulan, alhamdulillah sukses dan berhasil. Dia melanjutkan pelajarannya wayang di sini selama 6 bulan, kemudian dilanjutkan di rumah anak itu sendiri, rumah siswa itu sendiri. Oh iya. Dan juga saya sering komunikasi dengannya. Mudah-mudahan anak-anak yang berpotensi seperti itu nantinya bisa tercover ke atas untuk diikutsertakan menggali budaya yang ada di Kabupaten Pacitan, wayang Purwo jenisnya, wayang Suluh, wayang Babat, wayang Arya, dan juga wayang-wayang yang lainnya. Kemudian juga ini ada juga 2 orang, tapi saat ini dia sedang tidak ke sini karena rumahnya juga jauh. Juga membuat wayang, sudah alhamdulillah wayangnya sudah seperti ini. Bentuknya juga seperti ini wayangnya. Oh ya, ini juga dari duplek ya. Dari duplek, kemudian dia cat sendiri. Saya juga saya tidak mengekang untuk harus klasik, tidak, tapi sesuai dengan perkembangan dari si pembuat wayang ini sendiri, yang anak-anak yang mau belajar, dan alhamdulillah juga ada yang belajar sesuai dengan kemauannya sendiri. Yang penting tetap ada yang belajar atau mungkin yang ingin, yang mau dan sebagainya. Betul, demikian Pak. Harus kita beri semangat. Iya. Apapun dia, enggak perlu baik dan tidaknya, nanti yang penting dia masih mau. Terus ini ya, ini Banjarsari ya. Banjarsari RT berapa? Dusunnya? RT 2, dusun RT 3, dusun Karangasri. Desa Banjarsari. Ini saya mohon Banjarsari harus terangkat dengan budayanya. Di sini ada potensi ya. Iya. Karena suatu potensi itu bisa mengangkat desanya. Iya. Seperti desanya atau daerahnya, mungkin secara khusus desa Banjarsari, secara umum Pacitan, ini yang terpenting itu. Iya. Makanya teman PPBS punya slogan dari Pacitan untuk Indonesia. Oke. Jadi selalu begitu. Iya. Walaupun ini dianggap mimpi dan sebenarnya tidak apa-apa. Orang harus punya mimpi, punya mimpi orang untuk bisa berkembang. Oke. Jadi seperti itu teman-teman nonton channel. Saat ini kita masih berada di Banjarsari, mengupas pembuatan wayang secara umum dan khususnya untuk wayang ini juga wayang Babat, hasil pembuatan daripada anak saya. Ini anaknya Pak Bambang, ini udah lumayan belajar natah. Dan ini cukup, kalau natahnya karena ini bahannya dari kertas kan tidak begitu rumit ya. Yang terpenting bisa ada lubang, ada kemauan. Itu udah luar biasa ini. Ini perlu dikembangkan kali. Bisa berkembang lebih lanjut. Iya. Memang perkembangan yang kita cari masih di Otong Channel, yang hari ini kita meliput bersama teman BPS dan yang lain, potensi Pacitan ternyata ada di daerah Banjarsari ini, perlu kita angkat, kita gali bersama-sama untuk pengembangan dari Pacitan untuk Indonesia. Terima kasih di Otong Channel. Pada Anda semua, tetap di like, komennya, dan subscribe-nya nanti di Otong Channel bersama dengan kita semuanya. Terima kasih kepada semuanya yang ada di mana saya berada, pengembangan budaya dari Pacitan untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.